Baik, saya akan menjelaskan pada halaman 32 dan 34 dalam mata kuliah analisis referensial. Pada bab ini kita akan mempelajari kelas khusus dari fungsi yang mempunyai daerah asal himpunan bilangan asli n dengan daerah jelajah di dalam real. Di sini dalam definisi 2.1.1, barisan bilangan real adalah fungsi pada himpunan bilangan asli dengan daerah jelajah termuat di dalam himpunan bilangan real. Dengan kata lain, barisan di dalam real adalah pengaitan setiap bilangan asli n dengan tunggal bilangan real. Bilangan-bilangan real dihasilkan disebut suku dari barisan dan biasa kita tulis dengan xn, x-nya kecil atau an atau juga zn. Tetapi paling biasanya sering digunakan itu adalah xn. Lalu secara umum jika xn real suatu barisan, maka nilai x di n diberikan dengan xn. Kita menggunakan notasi barisan x dalam kurung xn atau xn dengan n bilangan asli. Kita gunakan tanda kurva biasa untuk membedakan bahwa kurung kerawal digunakan untuk notasi himpunan. Di sini perlu diperhatikan ada perbedaan antara himpunan dan barisan. Pada himpunan, keanggotaannya tidak memperlihatkan urutan dan jika terjadi unsur muncul dua kali lebih, cukup ditulis sekali saja. Sedangkan pada barisan, urutan harus diperhatikan. Sebagaimana contoh x dalam kurung -1 pangkat n dengan n bilangan asli adalah barisan dengan suku bergantian antara -1 dan sedangkan -1 pangkat n dengan n bilangan asli n adalah himpunan negatif 1 dan 1. Kenapa begitu? Mari kita coba untuk pembuktiannya. Di sini ada ini -1 pangkat n dengan n bilangan asli. Di sini kenapa hasilnya -1 dan 1? Di sini kita bilangan aslinya harus berurutan dari 1 dan seterusnya. Jadi -1 pangkat 1, satu lagi -1 pangkat 2, -1 pangkat 3 dan seterusnya. Dan hasil dari -1 pangkat 1 itu hasilnya adalah -1. Di sini positif 1, positif 1 maksudnya. Di sini 1, negatif 1, dan seterusnya. Pasti hasilnya berulang antara -1 dan 1. Jadi dengan itu kita tulis saja ya hasilnya yaitu -1 dan 1. Selanjutnya itu ada contoh 21.2 yaitu misalkan A bilangan asli real bilangan A dalam kurung A negatif A, dan seterusnya. Semua sukunya A itu disebut barisan konstan A karena itu hasil dari A-nya pasti berulang A dan A terus. Lalu yang B ini barisan S dengan 1/n dengan n bilangan asli, sedangkan dalam kurung 1,1/2 dan 1/3 dan seterusnya adalah barisan dari kebalikan dari bilangan asli. Kenapa kebalikan dari bilangan asli? Karena ini bentuknya adalah pecahan. Karena bilangan asli itu bentuknya tidak pecahan. Jadi kenapa ini 1/2, 1/3? Ini dari S-nya 1/n. Misalkan ini 1/n. Nah, jadi kita masukkan berurutan n-nya antara 1 dan seterusnya. 1 dan seterusnya. Jadi pertama itu hasilnya pasti 1 pangkat 1 hasilnya adalah 1. Lalu 1/2 tambah lagi 1/3 dan seterusnya. Lalu selanjutnya yang ketiga yang C yaitu jika B bilangan asli R maka B sedangkan B pangkat n dengan n bilangan asli adalah yang C tadi jika B bilangan real maka B sedangkan B pangkat n dengan n bilangan asli adalah barisan B sedangkan B, B pangkat 2, B pangkat 3
titik-titik B pangkat N dan seterusnya. Khususnya untuk B adalah 1/2. Maka kita peroleh, di sini peroleh adalah 1/2, 1/4 dan seterusnya. Kita coba. B-nya adalah 1/2. Dan di sini adalah tetap sama B pangkat N. Jadi di sini B-nya adalah dengan B pangkat 2 berarti 1/2 ini sama saja pangkat 1 berarti tetap. Lalu 1/2 pangkat 2 hasilnya adalah 1/4. Lalu 1/2 pangkat 3 hasilnya 1/8. Itu hasilnya dan seterusnya. Sedangkan jika B-nya 2, ini ibaratkan jika B-nya adalah 2, maka di sini B-nya adalah 2, jadi 2 pangkat 1 hasilnya tetap 2. Lalu B pangkat 2 hasilnya adalah 4. Lalu 2 pangkat 3 hasilnya 8. Berarti jika B2 hasilnya adalah 2, 4, 8, dan seterusnya. Oke, kita selanjutnya yaitu yang D, barisan Fibonacci, F sedangkan Fn dengan F11, F22, Fn sedangkan Fn kurang 2 plus Fn kurang 1 itu N lebih dari sedangkan 2. Oke. Dengan diketahuinya F1 sedangkan 1, F2 juga 2, dengan Fn sedangkan Fn kurang 2 plus Fn kurang 1 tidak N lebih dari tersedangkan 2. Jadi kita ubah saja N-nya yaitu 2 sedangkan Fn-nya adalah 2 berarti 2 dikurang 2 plus Fn F2 dikurang 1 berarti 2. Berarti di Fn dengan 2 berarti ini habis 0 plus 1. Berarti yang kedua tu 1. Berarti hasilnya adalah selanjutnya itu ditambahkan. Berarti di sini hasilnya adalah 1 minus 1 dan 1 lalu 2, 3, 5, 8. Berarti ini tetap berarti dari 1. 2-nya tetap dari 1 tadi berarti 1. Ini ditambahkan 1 pertama jadi 2, ini juga ditambah 1 atau 2 ditambah 1, 4. Lalu ini 2 ditambah 3, 5. Lalu 3 ditambah 5, 8 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita ke definisi 2.1.3. Jika X sedangkan Xn dan Y sedangkan Yn barisan bilangan real perkalian skalar C bilangan asli real, bilangan real, penjumlahan, perkalian, dan pembagian dari dua barisan berturut-turut didefinisikan sebagai berikut. Di sini ada sebuah definisi yaitu Cx sedangkan Cxn, lalu X plus Y sedangkan Xn plus Yn, lalu Xy sedangkan Xnyn, lalu X per Y sedangkan Sn per Yn, asalkan Y0 itu tidak sedangkan 0 untuk semua N bilangan asli. Sebagai contoh ya, kita coba X-nya 3N dan Y-nya per N, 1 per N. Oke, kita coba. Di sini X-nya ada X-nya 3N, lalu Y-nya per N, 1 per N. Pertama yaitu di sini Cx, berarti kita tulis sini 2x. Nah, 2x karena dari rumusnya C, ibaratkan kita atau saja 2 jadi 2x. X-nya berapa? Di sini berarti X adalah 3N, berarti dikali saja hasilnya adalah 6N. Jika kita coba masukkan ke bilangan asli N, berarti bilangan asli N adalah 1, 2, dan seterusnya. Berarti di sini N-nya berapa? Berarti N-nya kita 6. N-nya 1 maksudnya, jadi M kali 1 berarti hasilnya 6. Selanjutnya adalah M dikali 2 hasilnya 12.
Jika n-nya 6 kali 3 hasilnya 18, berarti 6, 12, dan 18. Dan seterusnya, n-nya berurutan. Selanjutnya yaitu dari buku, yaitu X plus Y. Di sini X-nya ada 3N. Oke, plus. Dan Y-nya ada per N. Nah, jika di sini kita samakan penyebutnya gitu ya. Kita samakan penyebutnya per N. Berarti 3N dikali N sama dengan N. 3N pangkat 2. Dan di sini tetap. Nah, gitu. Jika kita melihat dari soal atau n-nya untuk bilangan asli, maka sama seperti tadi, n-nya kita masukkan antara 1, 2, dan seterusnya gitu, sampai berapapun yang Anda mau ya. Kita coba, yaitu misalnya kita dari 1 dulu, pangkat 2 di sini ya. N-nya kita ubah dengan 1. Nah, di sini 3 dikali 1, karena pangkat 2 pasti 1, berarti 3. 3 plus 1 hasilnya adalah 4, berarti 4. Ini pernya 1, jadi 4. 4 per 1 kan hasilnya 4 ya. Selanjutnya yaitu kita coba 2. Jadi 3 kali 2 pangkat 2 di plus 1, n-nya adalah 2. Di sini hasilnya adalah 4, berarti 3 kali 4 plus 1 per 2. Hasilnya adalah 12, berarti 13 per 2. Dan seterusnya, jika ingin 3, n3, tinggal masukkan n-nya saja ya kan. Selanjutnya yaitu kita coba x, y. X-nya tadi adalah 3N dan Y-nya per N, berarti 3N. Y-nya berapa tadi? Per N. Nah, per N. Ini X, Y. Nah, berarti di sini kita kalikan saja. 3N dikali 1 itu berapa? Itu maksudnya 3N dikali per N. Ini langsung saja. Ingat tadi N-nya antara 1 dan seterusnya, berarti kita coba 1 ya. Jadi 3 dikali 1, ini 1 per 1. Berarti ini 3, ini tetap. Berarti 3 dikali 1 hasilnya adalah tetap 3. Jika kita masukkan kedua, yaitu 2 dikali 2, per 2. Karena n-nya kita ubah 2, jadi 6 kali per 2 hasilnya tetap 3. Dan seterusnya, jika ingin mencoba masukkan n-nya 3, tinggal masukkan seperti tadi. Selanjutnya yaitu X per Y. Ingat tadi X-nya adalah 3N, lalu Y adalah per N. Ingat, ini mudah. Caranya, jika Anda menemukan seperti ini, cukup mudah. Ini dikalikan, ini jadi per. Berarti 3N dikali N, 3N per kuadrat berkisar per 1. Ini 1 ya tak usah tulis, karena tetap sama saja, hasilnya adalah 3N pangkat 2. Ini sama seperti tadi, N-nya kita masukkan 1 dan seterusnya. Berarti kita masukkan 1, 1 pangkat 2. 3 kali 1 pangkat 2, hasilnya tetap 3. Lalu kita masukkan 2, hasilnya adalah 3 dikali 4, hasilnya 12, dan seterusnya. Oke, selanjutnya di sini, sedangkan selisihnya kita peroleh dari definisi pertama dan kedua dengan C-1. Oke, jadi X kurang Y. Nah, sama seperti tadi, ini kan positif, jadi kebalikannya saja. Kita itu hasilnya sama, jadi plus jadi min. Dan hasilnya adalah 2,11 per 2, lalu 26 per 3, dan seterusnya. Gitu caranya. Oke, selanjutnya kita ke limit barisan. Di sini limit barisan, jika kita perhatikan kembali barisan pada contoh 21.2, maka untuk nilai n yang besar, barisan A suku-sukunya akan dekat dengan A. Barisan S dan B1-nya suku-sukunya akan mendekati 0. Nah, dalam hal ini barisan ini kita katakan konvergen. Sebaliknya, jika kita ambil nilai n yang besar, barisan B2 dan F sukunya akan membesar pula. Nah,
Dan dalam hal demikian barisan-barisan ini kita katakan divergen. Definisi formalnya di bawah ini yaitu ada definisi 2.1.4. Misalkan x dengan xn, barisan bilangan real x dikatakan limit dari x jika untuk sembarang bilangan epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli k epsilon, sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k itu berlaku. Jadi xn kurang x kurang dari epsilon. Lalu dalam hal ini kita katakan x konvergen ke x. Jika suatu barisan punya limit, maka kita katakan barisan tersebut konvergen. Berarti jika suatu barisan mempunyai limit, itu dikatakan konvergen. Tapi jika kita katakan x konvergen ke x, nah ini ke x, jika suatu barisan punya limit, maka itu katakan konvergen. Lalu dan jika jika tidak mempunyai limit, itu yang dinamakan divergen. Berarti konvergen itu mempunyai limit, sedangkan yang tidak punya limit itu divergen. Lalu jika barisan bilangan real x sedangkan xn mempunyai limit x anggota x itu anggota bilangan real, maka kita tulis lim xn sedangkan x atau lim n hingga xn sedangkan x atau xn x. Nah, lalu negasi dari definisi di atas, barisan x sedangkan xn tidak konvergen ke x jika terdapat epsilon 0 lebih dari 0, sehingga untuk k-bilangan asli terdapat n bilangan asli dengan n lebih dari sama dengan k, tetapi xn kurang x lebih dari sama dengan epsilon 0. Ini. Selanjutnya dalam teorema 21.5 itu ketunggahan limit. Nah, jika barisan bilangan real xn konvergen, maka limitnya itu tunggal. Bukti misalkan xn x ini x ada kayak koma di atas, saya lupa namanya, dan xn x, 2 di atas. Untuk membuktikan tunggalan cukup kita buktikan bahwa x di sini atas koma 1 sedangkan x, 2, saya lupa namanya, diberikan sembarang epsilon lebih dari 0. Karena xn ke x koma 1 di atas, maka terdapat k1 anggota asli, yaitu k1 itu bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih dari sedangkan k1 berlaku di sini xn kurang x maka 1 kurang dari epsilon per 2. Di pihak lain xn ini ke x, 2 di atas, maka epsilon di atas terdapat k2 bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k2 itu berlaku. Di sini xn kurang x ada 2 di atas kurang dari epsilon per 2. Jika kita pilih k di sini, kita pilih k maksimal k1, k2, maka untuk setiap n lebih dari 9k itu berlaku. Berarti 0 kurang dari sama dengan x ada 1 di atas kurang x, 2 di atas kurang dari sama dengan xn kurang di atas x1-nya plus xn kurang x, 2 di atas kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Ini. Lalu karena epsilon itu lebih dari 0, maka menurut teorema 1.2.9, maka kita simpulkan bahwa x, di atas 1 sama dengan x, di atas 2. Saya lupa namanya. Lalu kita coba contoh 21.6. Di sini yang A, barisan konstan. Berarti barisan konstan itu adalah bilangan di sini atau hasilnya adalah berulang. Ini kan 2, 2, 2 dan seterusnya pasti 2. Itu merupakan konvergen kedua. Lalu misalkan xn sama dengan 2, n bilangan asli, diberikan sebangan epsilon lebih dari 0 untuk sembarang k bilangan asli, dan setiap n lebih dari sama dengan k berlaku. Oke, di sini kita coba contoh soal ini tadi ya. Ini xn, nah xn kurang 2 epsilon xn kurang 2 kurang dari epsilon. Nah, di sini katanya terbukti lim n tak hingga xn sama dengan 2. Ini saya ada cara sendiri, yaitu di sini
xn kurang 2 epsilon xn kurang 2 ini ke xn kurang 2 kurang dari epsilon. Di sini saya punya cara sendiri ya, entah salah apa betulnya. Sini jika kita pindah ke sini, maka di sini xn kurang epsilonnya pindah ke sini. Jadi min epsilon ini menjadi 2. Itu cara saya. Jadi hasilnya adalah 2. Berarti terbukti bahwa lim n tak hingga itu xn sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita coba yang B di sini. Yang B yaitu lim n tak hingga 1 per n dengan 0. Di sini di buku misalkan xn sama per n, maka n itu bilangan asli. Diberikan sembarangan epsilon lebih dari 0 dengan sifat Archimedes 1.5.3 bagian B. Terdapat k bilangan asli sehingga per k kurang dari epsilon. Akibatnya untuk setiap n lebih dari sedangkan k itu berlaku. Berarti xn dengan 0 sama 1 per n kurang dari sedangkan per k kurang dari epsilon. Itu hampir sama. Di sini saya juga punya cara sendiri yang berasal dari YouTube. Semoga benar ya guys. Di sini lim tak hingga n tak hingga per n sama dengan 0. Per n sama dengan 0. Di sini ibaratkan kita menggunakan n-nya berapa? Misalkan di sini n-nya adalah 0. Ini sama dengan 0, berarti kita tambahkan n boleh ataupun kita seperti n aja boleh. Kita coba ya, dua cara, 1n per n. Di sini n-nya kita ubah menjadi 0, berarti 1 per 0 di sini 1n per 0 atau per 0 sama saja, hasilnya tetap 0. Berarti ini terbukti bahwa terbukti bahwa lim n tak hingga per n sama dengan 0. Oke, selanjutnya C itu lim tak hingga 2n plus 3 per 5n plus 1 sama dengan 2 per 5. Oke, di sini menurut saya agak ribet dicari buku, jadi coba saya cara sendiri. Soal di sini adalah gak jelas ya. Lim n tak hingga 2n plus 3 per 5n plus 1 dengan 2 per 5. Apakah terbukti jika lim n tak hingga 2n plus 3 per 5n plus 1 itu 2 per 5? Kita coba. Di sini 2n plus 3 per 5n plus 1. Nah, di sini semua bilangan di sini kita perkan n. Jadi kita per n kan semuanya menjadi 2n per n plus 3 di sini 5n per n plus 1 per n. Di sini kita melihat ada n-nya adalah sama, berarti langsung saja berarti 2 plus ini n-nya tinggal 2 plus 3n lalu per 5n per n, berarti n-nya kita hapus jadi tinggal 5 plus 1 per n. Di sini n-nya kita ubah jadi 0 karena ini tak hingga, berarti kita coba 0, ini jadi 0, berarti tinggal 2 per 5. Berarti yang C lim n tak hingga 2n plus 3 per 5n plus 1 itu hasilnya 2 per 5. Berarti terbukti. Oke, kita coba yang D. Jika 0 kurang dari A kurang dari 1, maka lim n tak hingga A pangkat n sama dengan 0. Nah, di sini karena 0 kurang dari A kurang 1, maka kita dapat menulis A itu sama dengan per 1 per H. H itu lebih dari 0. Dengan ketaksamaan Bernoulli katanya 1.214, kita punya 1 per H pangkat N lebih dari sama dengan 1 plus NH lebih dari sama dengan NH. Untuk setiap N itu bilangan asli, oleh karena itu di sini kalau di buku ini A pangkat N kurang 0 dengan 1 per 1 plus H pangkat N kurang dari dengan 1 per HN. Untuk setiap tidak sembarang epsilon lebih dari 0, dapat pilih kebilangan asli sehingga per K kurang dari H epsilon. Akibatnya untuk N lebih dari sama dengan K berlaku. Di sini saya juga ada cara sendiri.
coba jelaskan dulu. Jika 0 kurang dari A kurang dari 1. Di sini kan antara 0 dan 1. Antara 0 1 berarti bisa 0,1, 0,9, 0,33 itu terserah antara 1 dan 0. Misalnya kita apakah 2 berarti 1 apakah 2 pasti hasilnya 0, dan 0, dan itu hasilnya pasti 0, karena kan ini. Berarti ini saya simpulkan bahwa hasilnya tetap sama yaitu 0. Oke, selanjutnya kita coba yang E. Barisan xn dengan xn sedangkan min 1 per n. N bilang asli tidak konvergen ke 1. Maka pilih epsilon 0 sedangkan 1 sehingga untuk setiap k bilang asli terdapat bilang asli ganjil n dengan n lebih dari sedangkan k, tetapi xn kurang 1 sedangkan min 1 pangkat 2 kurang 1 sedangkan 2 itu lebih dari 1. Epsilon 0. Terbukti bahwa tidak konvergen 1. Karena dengan cara ini serupa kita buktikan bahwa xn itu juga tidak konvergen 1. Itu. Misalnya kita coba jadi itu bahwa di sini xn sedangkan min 1 pangkat n bilang asli n itu tidak konvergen 1 karena di sini soalnya kita coba akan pangkat 2 kan, nah itu hasilnya pasti 21. Lalu pangkat 3 kan 1, jadi tidak konvergen. Sekian.